ingin jadi seniman tapi khawatir dengan image buildingnya. Oh my god, ya mau bisa lah anjing. Jadi seniman mah jadi nugel atau saya teh kuat. Buat yang worried akan image-nya tapi pengen jadi seniman, oh tidak bisa. Anda tidak akan kuat guys. Siga si hell selling art. Ketika dia lagi bikin material, riset, observasi, bikin sebuah karya, desain, ada yang sub tuh ke laboratorium kreatifnya. Ternyata dia lagi risetnya aneh-aneh, ketawa sendiri, disangkanya orang gila. Kamu mah mual kuat memperhatikan proses kreatif dalam memproduksi karya. Jadi for you guys yang cemas dengan image self-nya nggak akan cocok jadi seniman. Self reminder. Konten self reminder alias memagahan diri sorangan. Temanya kali ini adalah mikir dulu apabila kamu memilih jalur menjadi seorang seniman. Jadi gini sob, kalau kamu memilih karir sebagai seorang seniman harus dipikir dahulu. Sebab begini, orang hanya peduli pada hasil dan tidak peduli dengan prosesnya. Kata orang dulu, kolot baheula, mang bener. Anjing daripada jadi seniman, mending geus we jadi pegawai kantoran. Atau anu gampang we lah. Yang gampang aja jadi kuli. That was fucking easy. Easiest way through the life. Tapi bagaimana dengan hustling art sendiri? Kenapa kamu mau memilih menjadi seorang seniman? Gak jadi PNS gitu? Gak jadi orang kantoran gitu? Karena apa hustling art memilih menjadi seorang seniman? ART, art, seni murni, sangat-sangat egois. Nah, jawabannya adalah kenapa si hustling art menjadi seorang seniman? Adalah proses seleksi alam. Jadi, begitu. So I told this to myself in the futures. Jadi jangan menyesal kalau kamu memilih menjadi seorang seniman. Kenapa? Ya proses seleksi alam atuh. Kalau saya punya otot yang bagus bisa saya jadi kuli. Kalau saya pintar, pandai menggunakan otak kiri, jago matematika, merenan saya akan menjadi akunting, jadi sales. Is that right? Tapi karena saya memilih aliran art di bidang seni, ada soul yang harus diisi. Perut lapar untuk makan, tapi batin lapar. Jiwa yang lapar untuk diisi. You got that the point? Nah ini nih. Ini sebenarnya konten ini juga banyak orang yang nonton. Saudara sendiri mungkin atau tetangga ya. Nah ini nih buat parenting issue nih. Buat anak yang anak-anak kalian nih. Kalau misalkan mau disupport di bidang seni. Dipikir dulu deh. Emangnya kalian kuat nih jadi orang aneh kayak gua. Ini seniman itu sebenarnya orangnya aneh guys. Kalian itu nggak akan kuat melalui hasil prosesnya. Ketika kami melakukan brainstorming, melakukan riset, kalian nggak akan kuat. Kalian hanya akan fokus pada hasil. Oh, karyanya begini ya. Ternyata orangnya aslinya senimannya kayak begini. Oh, beda ya. Gitu. Nggak akan kuat anjing asli. Mending karena jadi jelema biasa we rapi.
atau pakai baju normal, getol, ke tempat ibadah, mainstream way you choose. Tapi kalau lu jadi seniman, ada di sana bisa jadi mata pencaharian, ada bisa hidup, bisa bayar listrik, bisa bayar beli gas, bisa jang dahar cukup. Tapi kalian gak akan kuat dalam prosesnya. Kalau saya nyemplung karena proses seleksi alam. Tapi terbersit juga ide. Bagaimana kalau saya tidak di jalur seni? Bagaimana kalau di jalur mainstream? Dagang bala-bala misalkan. Nggak ada. Di kuliner. Nah, makanya. You heard that voice? Jadi seniman itu nggak keren. Karena yang keren itu karyanya. Tapi ke orangnya enggak. Nah, nggak semua orang bisa menahan itu semua. Tapi cuman orang yang idealismenya gede. Kadang-kadang ini nih. Something questions. Tanda tanya. Seorang idealis dan seorang egosentris. What's the difference? Jawabannya ada dalam diri kamu sendiri. Durasi udah mulai 5 menit nih guys. Tinggal pilih aja. Tapi ada pertanyaan aneh nih, nggak tahu nih. For myself, I don't know. I can answer that question. Jadi gini, semakin kreatif seseorang, konon semakin anxiety. Itu benar nggak sih? Semakin unik cara berpikirnya, semakin kreatif dia dalam berkarya, semakin sedikit temen yang dia punya. Itu seorang seniman. Emang lu sanggup kayak begitu? Enggak juga mesti harus jalur introvert. Personalitinya enggak juga harus seorang ekstrovert. Tapi kalau seorang penganut seni murni mah susah pak. Kadang-kadang bapak disangkanya gembel. Orang gila, orang stres. Bisa tuh kayak gitu. Daily activity-nya kadang-kadang disangkanya yang anjing. Apaan nih orang kayak begini ya? Oh ternyata orang ini punya karya A, B, C, D, E. Tapi itu nggak salah. At this rate, seaneh apapun seorang seniman nggak ada yang masalah ya kan. Soalnya nggak melanggar norma, cuman ya penilaian orang aja. Omongan tetangga yang pedas. Asalkan nggak melakukan pelanggaran hukum, nggak melanggar norma, norma sih kayaknya dilanggar sih kayaknya sih. Soalnya mereka tuh seniman kayak kami tuh out of the box. I'm claim myself enthusiast from the art. Asal jangan narkobaan aja guys. Benci gigi gua nih kusut nih ya. Yang giginya rapih, cari aja artis talent yang ada di TV, pasti badannya bagus. Jadi seniman itu beda sama artis guys. Jadi artis itu kayak VFX artis, digital imaging artis, makeup artis itu artis. Jadi kalau di Warga Plus 62 artis itu apa-apa yang nongol di TV. Kalau di Hollywood, di internasional, yang itu namanya talent, kata orang produksi. Tapi kalau di Warga Plus 62, artis itu yang ada di layar monitor TV. Padahal kan not always. Liur aing mah ngomong naon ieu. Tapi ini tetap konten self reminder ya buat mamagahan diri sorangan, yaitu hustling art in the futures. Tapi kebetulan banyak juga yang nonton nih. Sebenarnya nggak di subscribe juga nggak apa-apa sih. Tapi saya harap ada manfaat nanti buat di kedepannya dalam memilih jalan hidup. Oke. Kalau ada yang berpikir dari hobi jadi profesi, dari seniman jadi seniman berpenghasilan,
Anjing mending ngentong teh ayeuna keneh. Kalau jadi hobiis mah ya nggak apa-apa lah meureun. Tapi dari hobi juga meureunana yang menghasilkan. Nah, tam aku mah kamu we. Tapi menurut aku mah mending cari hobi yang lain, hobi mengbal atau hobi sesapedahan, hobi olahraga, meureunana awak jag-jag lah. Cerdas-cerdas saeutik meureunana bisa ka tukang urut. Kalau jadi kamu jadi seniman, hobi. Siapkah dengan mentalmu? Kamu harus punya mental baja ya. Tapi kalau jadi olahragawan, mentalnya sudah kuat. Gitu, meren. Nah, tapi sah juga sih. Nyata mah terserah kamu lah. Ya. Terus gimana tuh yang udah kepalang terlanjur sedikit basah-basahan agak nyemplung ke kolam profesi ini yang udah semata kaki misalkan. Jadi seorang seniman itu punya problem di attitude guys. Ya. Kalau si hustling art sendiri punya problem dari penampilan, dari cara bahasa itu sering banget kena komplain. Nah, itu tetap kami perbaiki dari penampilan, ongkoh bikin personal branding kan, logo desain, company profile buat klien hari nu ieu-na geura caludih. Banyak itu merenang kan. Saya buat internal tim juga sering debat-debat kayak gitu. Makanya harus diperbaiki gitu. Tapi sebenarnya masalahnya banyak. Yang kayak di belakang tadi saya udah jelasin. Sok kumaha. Attitude yang harus diperbaiki mas. Sejago apapun kamu, selihai apapun kamu, baik apapun di profesi, bidang profesi apapun, kalau attitude-nya nggak bisa diterima oleh halayak, kamu pinter jago. Tapi anjing attitude-nya sampai kageleun. Nya hoream atuh. Lebih baik milih yang skillnya biasa aja tapi attitude-nya bagus. Atau yang skillnya nol malah minus tapi jago menjilat. Nah hebat kadinya. Karena penjilat jago membeli hati orang. Makanya jadi seniman mah tidak pandai membujuk rayu hati orang. Makanya teguh. Gitu aja sih pesan dariku. I love you. Kita tunggu di next episode self reminder. Pemagahan diri sorangan. Goodbye. Pakai lagu.